Nadia, seorang TKW asal Indonesia yang bekerja sebagai perawat lansia di Inggris, mendadak dituduh mencuri cincin berlian oleh William, pria Inggris kaya yang sering datang ke rumah majikannya. Tuduhan itu hampir menghancurkan hidupnya. Ia dihadapkan pada ancaman dipulangkan ke Indonesia, kehilangan pekerjaan, dan nama baiknya tercemar. Namun siapa sangka, William sebenarnya punya alasan tersembunyi. Ia jatuh cinta pada Nadia, dan dengan cara licik ini, ia ingin membuat Nadia selalu berada di dekatnya. Ketika kebenaran perlahan terungkap, Nadia justru terjebak dilema antara membenci pria yang menghancurkan reputasinya, atau membuka hati untuk seseorang yang rela mempertaruhkan segalanya demi dirinya. Nadia baru saja selesai membersihkan kamar majikannya, Mrs. Eleanor, seorang wanita tua yang sudah renta. Ruangan itu rapi. Bau cairan pembersih masih tercium samar. Seperti biasa, Nadia menata bantal, melipat selimut, dan memastikan foto-foto keluarga tetap berdiri tegak di meja samping tempat tidur. Sudah setahun Nadia bekerja sebagai perawat lansia di kota kecil dekat London, Inggris. Ia datang dengan visa kerja resmi, meninggalkan kampung halamannya di Jawa Tengah demi mencari nafkah untuk ibu dan dua adiknya yang masih sekolah. Hidup di negeri orang tidak mudah. Bahasa, budaya, hingga cuaca yang dingin sering membuatnya rindu kampung. Namun, demi keluarga, Nadia menahan semua itu. Hari itu, Nadia masih ingat jelas bagaimana semuanya berubah. Sore menjelang, bel pintu rumah berbunyi. Nadia buru-buru ke pintu, mengenakan senyum ramahnya. Di luar berdiri William, pria Inggris berusia sekitar awal 30-an. Penampilannya rapi, jas biru tua, dasi longgar, rambut pirang kecoklatan yang ditata rapi. "Good evening, Nadia," ucapnya dengan logat khas Inggris. "Good evening, Emer William," jawab Nadia sopan. William bukan orang asing di rumah itu. Ia keponakan dari menantu Mrs. Eleanor. Karena bisnisnya dekat, William sering berkunjung, kadang hanya sekadar menjenguk atau menemani makan malam. Dari awal, William tampak ramah, bahkan sering menawarkan tumpangan jika Nadia pulang belanja dari pasar. Namun, sikapnya sering terasa berlebihan. Pandangannya terlalu lama menatap Nadia. Ucapannya kadang menggoda. Nadia selalu berusaha menjaga jarak, tidak ingin ada gosip buruk yang bisa mengancam pekerjaannya. Hari itu, William masuk seperti biasa. Nadia menyiapkan teh di ruang tamu sementara William berbincang dengan Eleanor. Suasana tenang, sampai tiba-tiba suara panik terdengar dari kamar majikan. "Nadia, where is it?" Eleanor memanggil dengan nada tinggi. Nadia berlari masuk ke kamar. Eleanor tampak gemetar, menunjuk meja samping tempat tidur. "My ring, my diamond ring, it's gone." Nadia langsung memeriksa meja itu. Memang benar, kotak kecil berisi cincin berlian yang biasa diletakkan di sana tidak ada. Padahal tadi siang Nadia yakin sudah melihatnya. Jantungnya berdegup kencang. Sebelum sempat berkata apa-apa, William masuk ke kamar. Pandangannya tajam, lalu jatuh pada tangan Nadia yang masih memegang kain lap dan kotak kayu kosong. "Wait, were you cleaning this table?" tanya William. Nadia menelan ludah. "Yes, but the ring was already gone when." William langsung memotong. "So you touched it? You were the last person here." Nada suaranya keras. Eleanor terlihat semakin panik. "Nadia, did you take it?" Nadia terkejut. "No, madam. I swear, I didn't take anything. I was just cleaning." Namun, situasi semakin runyam. William melangkah maju, menatap Nadia seolah-olah sudah yakin ia bersalah. "It's clear. She's the only one who has been here. Call the police." Darah Nadia seakan berhenti mengalir. "No, please, I didn't steal anything." William merogoh ponselnya, pura-pura menelepon polisi. Eleanor tampak ragu, tapi karena cincin itu sangat berharga, ia mulai percaya ucapan William. "Please, madam, trust me." Suara Nadia bergetar. "I've been working here for a year. I would never do that. Please believe me." Namun,
Keraguan sudah menancap. Eleanor terdiam, dan William semakin menekan. You see? She can't explain where the ring is. She must have hidden it. Air mata mulai menggenang di mata Nadia. Ia merasa seluruh dunianya runtuh. Di negeri orang, tanpa keluarga, tanpa siapapun yang bisa membelanya, ia dituduh mencuri sesuatu yang tidak pernah ia sentuh. Beberapa menit kemudian, 2 polisi datang. William benar-benar menelpon mereka. Nadia merasa tubuhnya lemas ketika polisi menanyakan identitas dan status kerjanya. Mereka meminta Nadia membuka tas kecil yang dibawanya. Tidak ada cincin berlian di sana, hanya dompet, ponsel, dan beberapa koin pound sterling. Tetapi William tetap ngotot. She could have hidden it somewhere else. You should check her room. Polisi pun mengikuti William menuju kamar kecil di lantai atas yang ditempati Nadia. Semua isi lemari, koper, dan laci diperiksa. Tidak ada cincin. Nadia hanya bisa menunduk, merasa dipermalukan. See? Katanya dengan suara lirih. I told you, I didn't take anything. Salah satu polisi memandang William. There is no evidence here. We can't accuse her without proof. William tampak kesal, tapi ia masih mencoba bersikeras. But she was the last one who touched it. Who else could it be? Akhirnya, polisi hanya membuat laporan dan meminta Eleanor datang ke kantor untuk klarifikasi lebih lanjut. Nadia lega karena tidak ditahan, tapi reputasinya sudah rusak. Tatapan Eleanor penuh curiga, dan William menatapnya dengan senyum samar yang membuat Nadia semakin takut. Malam itu, setelah semua orang pergi, Nadia duduk sendirian di kamarnya. Ia menatap jendela, melihat hujan turun membasahi jalan. Tubuhnya gemetar, bukan karena dingin, tapi karena takut. Jika Eleanor memutuskan memecatnya, ia bukan hanya kehilangan pekerjaan, tapi juga harga diri. Bagaimana ia akan menjelaskan kepada keluarganya di Indonesia bahwa ia dipecat karena dituduh mencuri? Di tengah rasa hancurnya, sebuah pesan singkat masuk ke ponselnya. Dari nomor yang baru saja ia simpan. William. Pesannya singkat. Don't worry. I can help you clear this. Meet me tomorrow. Nadia menatap layar ponsel dengan kebencian bercampur bingung. Lelaki itu yang menuduhnya. Lelaki itu yang membuat semua orang curiga padanya. Tapi sekarang justru menawarkan bantuan. Apa maksudmu, William? Nadia bergumam pada dirinya sendiri. Dalam hati kecilnya, ia sadar satu hal. Masalah ini baru saja dimulai. Dan hidupnya di Inggris tidak akan pernah sama lagi. Keesokan harinya, suasana rumah majikan terasa berbeda. Eleanor tidak lagi sehangat biasanya. Tatapannya kepada Nadia penuh keraguan. Walaupun polisi tidak menemukan bukti, kecurigaan sudah terlanjur tumbuh. Good morning, madam. Sapa Nadia sambil menyiapkan sarapan. Eleanor hanya mengangguk singkat. Nadia menunduk, menahan perasaan sakit. Selama setahun ia bekerja, Eleanor selalu memperlakukannya dengan baik. Namun kini, hanya karena tuduhan yang belum terbukti, hubungan mereka berubah dingin. Setelah menyiapkan sarapan, Nadia pamit pergi sebentar untuk bertemu teman-temannya di rumah kontrakan TKI lain. Ia butuh seseorang untuk bercerita, seseorang yang mengerti bagaimana rasanya hidup di negeri orang. Di rumah kontrakan sederhana itu, beberapa TKI wanita sedang berkumpul. Ada Siti, Wati, dan Lina. Semua bekerja sebagai perawat atau pembantu rumah tangga di keluarga berbeda. Begitu Nadia datang, mereka langsung menyambut dengan wajah penasaran. Aduh, Nat, kami dengar kabar dari agen. Katanya kamu dituduh mencuri cincin berlian ya? Tanya Lina dengan nada setengah berbisik, setengah heboh. Nadia tertegun. Kalian sudah dengar? Ya jelas dengar, Nat. Berita di kalangan TKI cepat nyebarnya. Hati-hati, kalau gosip begini masuk ke telinga agen, bisa berabe, kata Wati. Siti, yang paling dekat dengan Nadia, mencoba menenangkan. Aku yakin kamu gak mungkin lakukan itu, Nat. Tapi kamu harus hati-hati. Orang Inggris itu kalau sudah curiga, susah dilurusin. Nadia menarik napas panjang.
Aku benar-benar nggak tahu kenapa bisa begini. Aku sama sekali nggak ambil cincin itu. Tapi William terus menekan, bahkan lapor polisi. Kalau Madam percaya dia, habislah aku. Wati menepuk bahunya. Agen bisa kapan saja kasih peringatan. Kalau Madam minta kamu dipulangkan, ya kamu pulang. Mereka jarang peduli kita benar atau salah. Kata-kata itu membuat Nadia semakin resah. Ia datang ke Inggris dengan susah payah, menggadaikan sawah orang tuanya untuk biaya keberangkatan. Jika sekarang ia harus pulang tanpa hasil, keluarganya akan hancur. Benar saja, sore itu Nadia menerima telepon dari agen tenaga kerja. Suara perempuan di seberang terdengar kaku. "Nadia, kami dapat laporan dari majikanmu. Ada dugaan pencurian. Kami tidak bisa biarkan hal ini mencoreng nama perusahaan. Jika dalam seminggu tidak ada penyelesaian, kamu harus siap dipulangkan." Nadia terdiam. "Tapi, saya tidak mencuri, Bu. Polisi juga tidak menemukan bukti." "Kalau begitu buktikan. Karena kalau tidak, majikan bisa ganti pekerja baru. Kamu tahu kan prosedurnya? Kami tidak bisa lindungi kamu kalau majikan sudah tidak percaya." Telepon ditutup. Nadia terduduk lemas di kursinya. Matanya panas. Air mata mengalir tanpa bisa ditahan. Ia merasa terjebak. Apapun yang ia lakukan, semuanya salah. Malam itu, William muncul lagi di rumah Eleanor. Ia datang membawa senyum seolah tidak terjadi apa-apa. Setelah berbincang sebentar dengan Eleanor, ia menyusul Nadia yang sedang membersihkan dapur. "Nadia," panggilnya pelan. Nadia pura-pura sibuk mencuci piring. "What do you want?" William menyandarkan tubuhnya di meja. "I just want to help. I know you did steal it." Nadia berhenti mencuci, menoleh dengan wajah marah. "Then why did you accuse me in front of everyone? Why did you call the police?" William terdiam sebentar. Lalu dengan nada lebih lembut ia berkata, "I had to. Otherwise, they won't believe me when I say I can solve it. But now, I can clear your name, if you let me." Nadia memicingkan mata. "What do you mean?" William mendekat, menatap Nadia serius. "I like you, Nadia. Since the first time I sallallahu alaihi wasallam you. I don't want you to leave this house. If you stay closer to me, I'll make sure the case disappears. Eleanor will trust you again." Nadia tersentak. Jadi benar, semua ini jebakan. William sengaja membuat masalah agar ia punya alasan mendekat. "Are you crazy?" Nadia membalas dengan suara bergetar. "You ruined my life just because you like me? Do you know what I'm going through now? My job, my reputation, everything is at stake." William tetap tenang. "I can fix it. But you have to trust me." Nadia berbalik, menahan tangis. "I will never trust someone who destroyed me." William hanya tersenyum tipis, lalu pergi meninggalkan dapur. Tapi sebelum keluar, ia sempat berkata, "Think about it. You don't have much time." Sejak malam itu, Nadia tidak bisa tidur. Kata-kata William terus terngiang di kepalanya. Ia benci pria itu, tapi dalam situasi sekarang, hanya William yang bisa menyelamatkannya. Eleanor semakin dingin. Agen sudah memberi batas waktu seminggu. Gosip sesama TKI pun semakin meluas. Di kontrakan, teman-temannya mulai membicarakan hal yang membuat Nadia semakin malu. "Kasihan si Nadia. Baru setahun kerja, sudah kena kasus," bisik salah satu. "Katanya karena cowok Inggris itu ya?" "Ah, bisa-bisanya," sahut yang lain. Siti mencoba membela, tapi Nadia tetap merasa harga dirinya jatuh. Hari berganti, tekanan semakin berat. Eleanor mulai menyuruh Nadia hanya mengerjakan pekerjaan kecil. Beberapa tugas penting diambil alih perawat lain. Seakan-akan kepercayaan yang dulu ada sudah hilang sepenuhnya. Puncaknya terjadi ketika Eleanor berkata langsung di depan Nadia, "I don't feel safe anymore. Maybe it's better if you go back to your country." Nadia hampir menangis di tempat. "Please, madam, give me time. I'll provide to do it." Eleanor menatapnya lama,
lalu berkata dingin, "1 week. If the ring doesn't appear, you're out." Malamnya, Nadia duduk sendirian di kamarnya. Ia menatap foto keluarganya di ponsel, ibunya yang tersenyum, adiknya yang masih sekolah, rumah kecil mereka yang sederhana. Semua itu adalah alasan ia bertahan di negeri orang. Tapi sekarang, semua bisa hilang hanya karena permainan seorang pria kaya yang berkuasa. Teleponnya kembali bergetar. Pesan dari William masuk. "You're running out of time. Let me help you, Nadia. Meet me tomorrow." Nadia menggenggam ponsel erat-erat. Hatinya penuh dilema. Jika ia menolak, kemungkinan besar ia akan dipulangkan dalam seminggu. Tapi jika menerima tawaran William, artinya ia menyerahkan dirinya pada pria yang ia benci. Malam itu, Nadia hanya bisa menutup wajah dengan tangan. Ia berdoa dalam hati, berharap ada jalan keluar yang lebih baik. Namun, entah kenapa, firasatnya berkata bahwa hidupnya akan semakin rumit mulai dari sini. Hari itu, Nadia tidak berangkat ke kontrakan teman-temannya. Ia memilih tinggal di kamar setelah menyelesaikan pekerjaan rumah. Rasa lelah bercampur resah membuat tubuhnya lemas. Waktu berjalan begitu cepat, dan peringatan 1 minggu dari Eleanor sudah tinggal 5 hari. Ia duduk di tepi ranjang, memegang ponsel yang terus-terusan menampilkan pesan dari William. "Meet me tomorrow at the cafe near the station. 3 PM. Trust me, I'll fix everything." Nadia tidak membalas satu pun pesan itu. Hatinya masih diliputi kebencian. Namun, di sisi lain, rasa takut kehilangan pekerjaan membuat pikirannya kacau. Keesokan sore, Nadia akhirnya memberanikan diri pergi ke kafe yang disebut William. Ia datang dengan perasaan was-was, mengenakan jaket tebal dan kerudung sederhana. Tempat itu tidak terlalu ramai. Hanya beberapa orang duduk sambil menyeruput kopi. William sudah menunggunya di pojok ruangan, dengan penampilan rapi seperti biasanya. Ia tersenyum begitu Nadia datang. "Thank you for coming," katanya. Nadia duduk dengan wajah tegang. "I don't have much time. Say what you want." William menghela napas, lalu mencondongkan tubuh ke depan. "Listen, Nadia. I know you detest the ring, but Eleanor doesn't trust you anymore. If you don't step in, you be sent home. Is that what you want?" Nadia menatapnya tajam. "Then why did you accuse me in the first place?" William menunduk sebentar, lalu berkata jujur. "Because I wanted you to need me. I didn't know any other way to keep you close. You're different, Nadia. You're not like women I usually meet. You're honest, kind, hardworking. I shouldn't just let you go like other people in my life." Nadia terdiam. Kata-kata itu membuatnya makin bingung. Rasa marah dan perasaan lain bercampur jadi satu. "You destroyed my life just to keep me close? Do you realize what you've done to me?" William menatapnya penuh penyesalan. "I'm sorry. I know it was wrong. But I can fix it. If you agree, I'll make Eleanor drop the case. I'll even tell the police it was all a misunderstanding." Nadia merasa dadanya sesak. Ia tidak tahu apakah harus percaya atau tidak. Namun, ia sadar hanya William yang punya kekuatan untuk membalik keadaan. "Apa yang kamu mau dari aku?" Nadia akhirnya bertanya. William menatapnya lekat-lekat. "Just give me a chance. Let me be close to you. That's all I ask." Sepulang dari kafe, Nadia tidak bisa berhenti memikirkan percakapan itu. Ia berjalan menyusuri jalanan kota. Lampu-lampu mulai menyala. Udara dingin menusuk kulit. Kata-kata William menggema di kepalanya. Ia membenci caranya, tapi tidak bisa menolak kenyataan. William memang bisa membuat Eleanor percaya lagi. Sesampainya di rumah, Eleanor sedang duduk di kursi goyang sambil menonton televisi. William ternyata sudah ada di sana, berbincang santai dengan majikannya. Nadia terkejut. Tapi ia hanya bisa menunduk ketika William menatapnya sambil tersenyum seolah tidak terjadi apa-apa. "Nadia," panggil Eleanor. "William told me he believes you did steal the ring. Maybe it was too harsh yesterday." Nadia langsung menoleh kaget. William menatapnya penuh arti. Eleanor melanjutkan,
William said he will help me find out what really happened. So, I'll give you more time. But please, don't let me down. Hati Nadia berdebar. Ia tahu ini ulah William. Benar, pria itu mulai memutarbalikkan keadaan untuk menunjukkan bahwa dirinya satu-satunya penyelamat. Beberapa hari berikutnya, William semakin sering datang. Tidak hanya untuk menemui Eleanor, tapi juga jelas-jelas untuk mendekati Nadia. Ia menawarkan tumpangan ketika Nadia pergi belanja. Ia muncul di dapur saat Nadia sedang masak, pura-pura ingin membantu. "Need a hand?" tanya William sambil mengambil pisau. Nadia menghela napas. "Please, just stay out of my way. I can do it myself." Namun William tetap berdiri di dekatnya, membuat Nadia tidak nyaman. Ia berusaha menjaga jarak, tapi sulit menghindar ketika pria itu terus mencari kesempatan. Suatu malam, ketika Eleanor sudah tidur, William mendekati Nadia yang sedang merapikan ruang tamu. "Nadia," katanya pelan, "I know you hate me now, but I promise, I'll make it up to you. I'll protect you." Nadia menatapnya tajam. "Protect me? You almost ruined my life. My agency already warned me. If not for you, I won't be in this mess." William menunduk, tampak menyesal. "I can talk to your agency. I have connections. They do listen to me. Just let me be near you." Nadia merasa terjebak. Ia tahu William tidak main-main. Lelaki itu punya kuasa, punya pengaruh, dan benar-benar berambisi memilikinya. Keesokan harinya, gosip semakin meluas di kalangan TKI. Lina, salah satu teman Nadia, menemuinya di jalan. "Nat, hati-hati sama William itu. Katanya dia playboy. Banyak perempuan lokal pernah dekat sama dia, tapi nggak ada yang tahan lama. Jangan sampai kamu jadi korban." Nadia hanya diam. Dalam hatinya, ia semakin bingung. Ia memang tidak pernah menyukai William, tapi kini pria itu menjadi satu-satunya alasan ia belum dipulangkan. Hari keempat sejak peringatan Eleanor, agen tenaga kerja menelepon lagi. "Nadia, kami dengar majikanmu sudah agak tenang. Katanya ada William yang siap menjamin kamu. Apakah benar?" Nadia terdiam, tidak tahu harus menjawab apa. "Kalau begitu, bagus. Tapi ingat, kamu harus jaga nama baik. Jangan sampai ada masalah lain." Telepon ditutup. Nadia menatap layar ponselnya lama sekali. William benar-benar sudah menancapkan kukunya dalam hidupnya. Malam itu, William kembali mengirim pesan. "I told you I can fix this. You see now? Just let me in. Nadia, I don't want to lose you." Nadia menatap pesan itu dengan tangan gemetar. Ia benci karena William berhasil membuatnya bergantung. Ia benci karena dirinya tidak punya pilihan lain. Di sisi lain, ada bagian kecil dari hatinya yang mulai goyah. Perhatian William, meski salah caranya, membuatnya merasa tidak sepenuhnya sendirian. Nadia menutup wajah dengan tangan. Air mata jatuh tanpa bisa dicegah. Ia tahu hidupnya tidak akan pernah sama lagi. William telah menjadi bagian dari masalah, sekaligus solusi. Dan entah bagaimana, hatinya perlahan mulai terjebak dalam dilema yang lebih dalam. Hari-hari setelah kejadian tuduhan itu terasa berat bagi Nadia. Meski Mrs. Eleanor belum memecatnya, suasana rumah berubah. Beberapa kali Nadia menangkap tatapan curiga dari anak perempuan Mrs. Eleanor, Margaret. Bahkan, supir keluarga itu pun sempat berbisik, "Hati-hati, Nadia. Kalau orang kaya Inggris sudah buka suara, meski salah, yang miskin bisa habis." Nadia menelan pahit kenyataan itu. Ia hanya bisa menunduk, menjaga sikap, dan bekerja lebih keras dari biasanya. Namun, gosip tentang dirinya sudah beredar di kalangan para TKI lain yang bekerja di sekitar kota kecil itu. Beberapa percaya ia tak mungkin mencuri, tapi ada juga yang mulai menjauh, takut kalau benar ia akan terlibat masalah hukum. Suatu sore, Nadia duduk sendirian di kamar kecilnya, menatap koper tua yang pernah menemaninya dari Indonesia. Air matanya menetes tanpa bisa ditahan. "Kalau aku dipulangkan, apa yang akan kukatakan pada ibu?" gumamnya lirih.
Bayangan wajah ibunya yang sudah renta di kampung semakin membuat dadanya sesak. Di tengah kegelisahannya, pintu kamar diketuk pelan. "Nadia?" Suara lembut itu terdengar dari luar. "Itu William." Nadia buru-buru menghapus air matanya. Ia berdiri dan membuka pintu dengan wajah kaku. "Apa yang kau lakukan di sini? Bukankah sudah cukup kau buat aku sengsara?" William berdiri dengan raut wajah penuh penyesalan. "Aku tidak bermaksud menghancurkanmu. Aku hanya tidak ingin kau pergi. Sejak pertama kali melihatmu, aku tahu kau berbeda. Kau tulus. Kau sederhana. Aku jatuh hati padamu, Nadia." Ucapan itu membuat Nadia kaget sekaligus marah. "Kau menuduhku mencuri hanya karena kau ingin aku tetap di dekatmu? Itu gila. Kau pikir aku bisa jatuh cinta pada orang yang merusak nama baikku?" William menunduk. Ia tahu ucapannya terdengar egois, tapi hatinya benar-benar tulus. "Aku salah caranya, tapi aku akan memperbaikinya. Aku berjanji akan membantumu membuktikan kalau kau tidak bersalah." Nadia menggeleng. "Aku tidak butuh bantuanmu. Aku hanya ingin kau cabut tuduhan itu." "Terlambat," jawab William lirih. "Keluargaku sudah mendengar. Bahkan beberapa kenalan Mrs. Eleanor pun tahu. Kalau aku tiba-tiba meralat, mereka akan curiga. Tapi kalau aku pelan-pelan, aku bisa bantu membalikan keadaan." Nadia terdiam. Hatinya berkecamuk. Ia benci pria itu, tapi dalam lubuk hati, ia bisa merasakan kesungguhan yang keluar dari matanya. Namun, harga dirinya menolak untuk percaya. Keesokan harinya, konflik semakin memanas. Mrs. Eleanor memanggil Nadia ke ruang tamu. Margaret duduk di samping ibunya dengan wajah serius. William juga ada di sana. Suasana menegangkan. "Nadia," ujar Mrs. Eleanor dengan nada tenang tapi tajam. "Barang yang hilang memang belum ditemukan, tapi gosip sudah tersebar. Aku ingin mendengarmu berkata jujur. Apakah kau benar-benar tidak mengambilnya?" Nadia menegakkan tubuhnya. "Saya bersumpah, Madam, saya tidak pernah menyentuh barang itu. Saya hanya melakukan pekerjaan saya. Saya bukan pencuri." Margaret mendengus sinis. "Kalau begitu kenapa William bisa yakin? Dia bukan orang sembarangan, Bu. Kalau dia berkata begitu, pasti ada alasannya." Nadia menoleh ke arah William dengan tatapan tajam. William terdiam. Wajahnya berubah tegang. Saat itu, ia bisa saja menarik tuduhannya, tapi gengsi dan ketakutannya membuat ia memilih bungkam. Hatinya berperang keras. "Untuk sementara, aku tidak bisa memecatmu," kata Mrs. Eleanor akhirnya. "Kau pekerja yang rajin. Tapi sampai masalah ini jelas, aku tidak bisa sepenuhnya mempercayaimu. Kau akan tetap bekerja, tapi Margaret yang akan mengawasi." Nadia merasa tertampar. Pengawasan itu seperti penjara. Ia merasa semua kerja kerasnya sia-sia. Malam itu, Nadia berjalan ke taman belakang rumah untuk menenangkan pikiran. London malam hari terasa dingin menusuk, tapi ia tetap duduk di bangku kayu, memeluk jaket tipisnya. Tiba-tiba, William muncul lagi. "Kau ingin apa lagi?" tanya Nadia dengan suara dingin. William duduk di sampingnya. "Aku tidak tahan melihatmu seperti ini. Aku janji akan membersihkan namamu, tapi kau harus percaya padaku." Nadia menatapnya tajam. "Kenapa aku harus percaya pada orang yang menjebakku? Kau tahu betapa berat hidupku di sini. Aku datang bukan untuk main-main. Aku datang untuk menafkahi ibuku. Tapi kau malah mempermainkan hidupku." William menunduk, lalu berkata lirih, "Aku tidak punya alasan yang bisa membuatmu langsung memaafkan. Tapi aku akan buktikan dengan perbuatan, bukan kata-kata." Nadia tidak menjawab. Ia berdiri dan pergi meninggalkan William yang termenung sendiri. Hari-hari berikutnya semakin sulit. Margaret sering mencari-cari kesalahan kecil Nadia. "Kau lupa menutup jendela tadi siang. Kau benar-benar ceroboh." Atau, "Teh yang kau buat terlalu manis. Aku mulai ragu apakah kau bisa dipercaya." Semua itu membuat Nadia semakin tertekan.
Namun di balik semua itu, William mulai bergerak. Ia diam-diam menghubungi seorang kenalan yang bekerja di toko barang antik. Ia mencoba menelusuri apakah ada yang menjual barang serupa dengan yang dituduh hilang. William yakin, jika ia bisa menemukan barang itu, nama Nadia bisa bersih. Suatu sore, ia mendapat petunjuk. Seorang kolektor di kota lain baru saja membeli barang yang sama dari seorang pria misterius. William tersentak. Artinya, barang itu memang dicuri, tapi bukan oleh Nadia. Masalahnya, bagaimana ia bisa mengungkapkan hal ini tanpa membongkar kebohongannya sendiri? Sementara itu, Nadia hampir menyerah. Ia menulis surat untuk ibunya di Indonesia. "Bu, mungkin sebentar lagi aku dipulangkan. Jika benar aku kembali, jangan kecewa. Aku sudah berusaha." Air matanya jatuh membasahi kertas. Namun, di saat keputusasaan itu, pintu kamarnya diketuk keras. Margaret masuk dengan wajah marah. "Aku baru dengar kabar dari temanku. Katanya William sering datang ke kamarmu malam-malam. Jadi benar, ya? Kau sengaja menggoda dia biar kau tidak dipecat." Nadia terkejut. "Apa? Itu bohong. Dia yang datang tanpa izin." Margaret menudingnya. "Aku akan pastikan ibu tahu. Kau bukan hanya pencuri, tapi juga wanita murahan." Nadia merasa seluruh dunianya runtuh. Ia berdiri dan menatap Margaret dengan berani. "Aku tidak pernah mencuri, dan aku bukan seperti yang kau katakan. Kalau kau ingin aku pergi, silakan. Tapi jangan pernah hina aku seperti itu lagi." Suasana memanas. Margaret hampir menampar Nadia, tapi William tiba-tiba masuk. Ia menahan tangan Margaret. "Cukup, Margaret. Kau tidak tahu apa-apa." Margaret terperangah. "Kau membelanya? Kau gila, William. Kau yang menuduh dia. Tapi sekarang kau membelanya? Kau sebenarnya maunya apa?" William terdiam. Wajahnya pucat. Nadia menatapnya dengan campuran marah dan bingung. Hati Nadia semakin kacau. Pagi itu rumah Mrs. Eleanor terasa lebih dingin dari biasanya. Bukan hanya karena cuaca London yang mendung, tapi juga karena suasana hati semua orang di dalam rumah itu sedang kacau. Nadia bekerja dengan tangan gemetar, mencoba membersihkan ruang makan, sementara tatapan Margaret terus mengikuti gerakannya. Seolah-olah setiap detik Nadia bisa melakukan kesalahan besar. "Jangan sentuh perhiasan ibu lagi, ya," sindir Margaret sambil meneguk kopinya. "Kau sudah cukup menimbulkan masalah." Nadia menggertakkan gigi. Ia ingin membalas, tapi tahu tidak ada gunanya. Setiap kata yang keluar dari mulutnya akan diputarbalikkan. Di sudut ruangan, William memperhatikan semuanya. Hatinya remuk melihat bagaimana Nadia diperlakukan. Ia ingin membela, tapi setiap kali membuka mulut, posisinya justru memperburuk keadaan. Setelah selesai membersihkan, Nadia keluar ke taman belakang untuk menarik napas. Ia menatap langit kelabu, berharap Tuhan mendengar doanya. "Aku hanya ingin bekerja dengan tenang. Kenapa harus seperti ini?" Tak lama, William datang menghampirinya. "Nadia." Suaranya pelan, penuh ragu. Nadia langsung menoleh dengan tatapan sinis. "Jangan mendekat. Kau sudah cukup menghancurkan hidupku. Sekarang keluargamu menghinaku setiap hari. Kau puas?" William terdiam. Kata-kata itu menusuk jantungnya. Ia menarik napas panjang, lalu berkata, "Aku menemukan sesuatu." Nadia mengernyit. "Apa maksudmu?" "Aku tahu siapa yang sebenarnya menjual barang yang hilang itu. Aku punya bukti kalau bukan kau pelakunya." Nadia terperangah. Dadanya berdebar. "Apa? Kenapa kau tidak bilang dari awal?" "Aku belum bisa. Kalau aku langsung mengatakannya, semua orang akan tahu kalau tuduhanku salah. Dan itu akan mempermalukan keluargaku." Nadia hampir ingin menamparnya. "Jadi gengsimu lebih penting daripada hidupku?" William menunduk. "Aku salah, Nadia. Aku benar-benar salah. Tapi aku janji akan perbaiki semua ini. Beri aku waktu sedikit lagi." Nadia menggeleng sambil menahan tangis.
Aku tidak butuh janji. Aku hanya butuh kebebasan dari tuduhan kotor ini. Sementara itu, Margaret semakin curiga pada kedekatan William dan Nadia. Malamnya, ia mengintip ke taman dan melihat William berbicara serius dengan Nadia. Wajahnya memerah karena marah. "Kau sudah gila, William," gumamnya. "Kau jatuh cinta pada pembantu? Dan pembantu asing pula." Margaret pun merencanakan sesuatu. Ia mendatangi seorang kenalannya yang bekerja di kepolisian setempat. Dengan nada penuh drama, ia mengatakan bahwa keluarga mereka sedang menghadapi masalah. Ada TKW yang diduga mencuri barang berharga. Ia meminta aparat mempercepat proses penyelidikan. Kalau benar dia mencuri, dia akan segera dipulangkan, kata Margaret dengan dingin. Dan William akan sadar betapa bodohnya dia membela orang rendahan. Keesokan harinya, 2 polisi datang ke rumah Mrs. Eleanor. Mereka menanyakan Nadia, meminta ia ikut ke kantor untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Nadia pucat. Ia merasa seluruh tubuhnya melemah. "Saya tidak salah. Saya tidak mencuri." Suaranya bergetar. Mrs. Eleanor tampak canggung. Ia tidak ingin terlihat kejam, tapi juga tidak bisa menolak pihak berwenang. "Ikut saja, Nadia. Kalau kau benar tidak bersalah, kau akan bebas." William segera melangkah maju. "Tunggu, polisi harus tahu satu hal. Barang itu sudah ditemukan." Semua mata menoleh padanya. "Apa maksudmu, William?" tanya polisi. William menelan ludah. Ia tahu ini akan menjadi bumerang, tapi ia tidak bisa lagi membiarkan Nadia dihancurkan. Barang itu dijual ke toko antik oleh seorang pria yang bukan bagian dari rumah ini. "Aku punya saksi. Aku sudah menyelidikinya sendiri." Polisi saling pandang. "Kalau benar begitu, kami butuh bukti. Bisa kau antar kami ke toko itu?" William mengangguk. "Bisa." Margaret tampak marah besar. "William, kau sadar apa yang kau lakukan? Kau membuat keluarga kita dipermalukan. Kalau orang tahu kau sendiri yang menuduh, lalu sekarang kau menarik tuduhan itu, reputasi kita hancur." William menoleh ke adiknya dengan tatapan tajam. "Lebih baik aku dipermalukan daripada seorang wanita tidak bersalah harus menanggung malu seumur hidup." Nadia tercekat mendengarnya. Untuk pertama kalinya, ia melihat keberanian William yang sesungguhnya. Mereka pun pergi ke toko antik yang dimaksud. Pemilik toko, seorang pria tua, membenarkan bahwa barang itu dijual oleh pria misterius sekitar seminggu lalu. Ia bahkan menunjukkan catatan transaksi dan rekaman CCTV. Polisi melihatnya dan mengangguk. "Jelas sekali bukan gadis ini pelakunya. Kami akan lanjutkan penyelidikan untuk menemukan pencuri sebenarnya." Nadia hampir tak percaya. Beban yang selama ini menghantamnya terasa runtuh begitu saja. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan, menangis terisak. William mendekat dan meletakkan tangannya di bahunya. "Aku sudah bilang kau tidak sendirian." Nadia menepis tangannya. "Tapi semua ini terjadi karena kau. Kalau dari awal kau tidak menuduhku, aku tidak perlu melalui semua siksaan ini." William menunduk. "Aku tahu. Aku menyesal. Nadia, aku tidak bisa mengubah masa lalu, tapi aku ingin memperbaikinya. Aku mencintaimu." Nadia terpaku. Kata itu membuat jantungnya berdetak kencang, tapi juga memunculkan amarah. "Cinta? Apa kau tahu arti cinta? Cinta bukan berarti menjerat orang yang kau suka dengan kebohongan. Cinta seharusnya melindungi, bukan menyakiti." Air mata Nadia jatuh lagi, kali ini karena campuran lega dan luka. Ia berlari meninggalkan William dan polisi yang masih sibuk berbicara dengan pemilik toko. Malam itu, Nadia tidak bisa tidur. Ia berbaring di ranjang kecilnya, menatap langit-langit. Beban tuduhan memang sudah hilang, tapi luka di hatinya tidak bisa sembuh begitu saja. Ia masih ingat setiap hinaan, setiap tatapan sinis, setiap rasa takut dipulangkan. Semua itu berawal dari William. Namun, ada sisi dirinya yang tidak bisa membohongi hati. William, meski salah besar, telah berusaha keras membebaskannya. Kata-kata William,
Lebih baik aku dipermalukan daripada kau yang menanggung malu. Terus terngiang di telinganya. Hati Nadia goyah. Di luar kamar, William berdiri menatap pintu. Ia ingin mengetuk, ingin bicara lagi. Tapi ia tahu Nadia butuh waktu. Dengan berat hati, ia melangkah pergi, meninggalkan rumah dalam diam. Keesokan harinya, gosip di kalangan para TKI berubah arah. Beberapa orang yang dulu mencibir Nadia kini datang menghampirinya. Kami dengar kau tidak bersalah. Nat, maaf kalau kemarin kami menjauh. Nadia hanya tersenyum hambar. Tidak apa-apa. Yang penting sekarang kebenaran sudah jelas. Tapi di balik senyumnya, hatinya masih diliputi kebingungan. William sudah menyelamatkan nama baiknya. Tapi bisakah ia memaafkan cara William menghancurkan hidupnya lebih dulu? Babak ini menutup dengan dua hal besar. Hari-hari setelah kebenaran terungkap berjalan terasa aneh bagi Nadia. Nama baiknya sudah pulih. Bahkan Mrs. Eleanor mulai memperlakukannya lebih ramah. Margaret, meski masih menyimpan benci, tidak bisa lagi terang-terangan merendahkannya karena fakta sudah jelas. Namun, ada satu hal yang membuat hati Nadia tetap resah. William, pria itu beberapa kali datang ke rumah untuk menemui Nadia. Tapi Nadia selalu menghindar. Ia memilih sibuk bekerja, atau jika William muncul, ia pura-pura ada urusan di luar. Nat, kenapa kau tidak mau bicara dengannya? Tanya teman sesama TKI, Rini, ketika mereka bertemu di gereja kecil tempat para pekerja migran sering berkumpul. Nadia menunduk. Aku tidak tahu harus bicara apa. Aku benci dia, tapi aku juga tidak bisa bohong. Ada bagian dari diriku yang teringat terus padanya. Rini tersenyum simpul. Kadang cinta memang datang dengan cara yang kacau. Tapi hanya kau yang bisa memutuskan, tetap terluka, atau memberi kesempatan. Malam itu, William nekat menunggu di luar rumah Mrs. Eleanor. Hujan rintik turun, tapi ia tetap berdiri dengan mantel panjangnya. Saat Nadia keluar membuang sampah, ia langsung menghampiri. Nadia, tolong dengarkan aku sekali ini saja, pinta William. Nadia terkejut, lalu mendengus kesal. Apa lagi yang kau inginkan? Kau sudah membersihkan namaku. Bukankah itu cukup? Tidak, jawab William tegas. Aku tidak hanya ingin membersihkan namamu. Aku ingin kau tahu betapa menyesalnya aku. Aku ingin kau tahu bahwa aku benar-benar mencintaimu. Nadia menatapnya tajam. Cinta? Kau tahu bagaimana rasanya dituduh mencuri? Bagaimana rasanya hampir kehilangan pekerjaan, dipermalukan, dihina? Itu semua karena kau. William mendekat selangkah. Matanya berkaca-kaca. Aku tahu. Setiap malam aku dihantui rasa bersalah. Aku egois. Aku pengecut. Dan aku tolol. Tapi sejak awal, alasannya hanya satu. Aku tidak ingin kau pergi dari hidupku. Aku jatuh cinta pada ketulusanmu, pada caramu bekerja tanpa mengeluh, pada caramu tersenyum bahkan ketika kau lelah. Aku tidak pernah merasakan hal seperti ini sebelumnya. Nadia terdiam. Hatinya bergejolak. Sebagian dari dirinya ingin memukul pria itu, tapi sebagian lain ingin menangis di pelukannya. Berikan aku kesempatan untuk memperbaikinya, Nadia, lanjut William. Aku akan lakukan apa saja. Aku bahkan rela melawan keluargaku jika itu membuatmu percaya. Beberapa hari kemudian, kesempatan itu datang dengan sendirinya. Margaret, yang tidak terima dengan kedekatan William dan Nadia, kembali membuat ulah. Ia menyebarkan gosip baru ke kalangan keluarga kaya di sekitar. Katanya, William hanya menutupi perbuatan Nadia karena sudah tergoda olehnya. Gosip itu sampai ke telinga Mrs. Eleanor. Wanita tua itu memanggil Nadia dan William ke ruang tamu. Aku sudah mendengar terlalu banyak. William, kau membahayakan reputasi keluarga ini. Dan kau, Nadia, meski tuduhanmu sudah bersih, gosip baru ini merusak segalanya. Aku tidak tahu apakah aku bisa mempertahankanmu lebih lama di rumah ini. Nadia menunduk. Air matanya hampir jatuh. Ia siap menerima apapun keputusan majikannya. Namun William melangkah maju. Tidak, Mrs. Eleanor, jangan salahkan Nadia lagi.
Kalau ada yang harus kau usir, usirlah aku. Semua ini salahku. Akulah yang pertama kali menuduhnya. Akulah yang menyebarkan masalah, dan akulah yang jatuh cinta padanya. Nadia tidak bersalah. Ruangan hening. Semua mata terbelalak. Bahkan Margaret terkejut karena William mengatakannya langsung di depan ibu mereka. "William, apa yang kau katakan?" tanya Mrs. Eleanor tak percaya. "Aku mencintai Nadia," jawab William mantap. "Aku tidak peduli apa kata orang. Aku tahu aku salah besar. Tapi aku tidak akan lagi bersembunyi di balik kebohongan. Jika harus memilih antara reputasi dan Nadia, aku memilih Nadia." Nadia terperangah. Kata-kata itu menghantam dadanya. Ia tidak pernah menyangka William akan setega itu pada keluarganya sendiri demi dirinya. Margaret menjerit marah. "Kau gila, William. Kau akan hancurkan keluarga ini hanya demi seorang pembantu asing." William menoleh dingin. "Aku lebih baik hancur dengan jujur, daripada hidup nyaman dengan kebohongan." Sejak hari itu, hubungan William dan keluarganya merenggang. Ia jarang pulang, lebih sering tinggal di apartemen kecilnya di pusat kota. Meski begitu, ia terus berusaha menemui Nadia. Nadia masih bingung. Hatinya belum bisa sepenuhnya menerima. Tapi perlahan, ia mulai melihat kesungguhan William. Pria itu sering membantu komunitas TKI, bahkan menawarkan bantuan hukum gratis bagi mereka yang mengalami masalah. Semua itu dilakukan untuk membuktikan pada Nadia bahwa ia berubah. Suatu sore, Rini berkata pada Nadia, "Aku lihat William benar-benar tulus. Nat, jarang ada pria kaya yang mau repot-repot membantu orang kecil. Kalau bukan karena cintanya padamu, dia tidak akan lakukan itu." Nadia termenung. Ia mulai sadar bahwa William tidak hanya bicara manis. Ia benar-benar berusaha. Akhirnya, malam itu, Nadia memberanikan diri menemui William di apartemennya. Ia mengetuk pintu, dan William segera membukakan dengan wajah penuh harap. "Nadia." Suaranya bergetar. Nadia masuk, lalu menatapnya lekat-lekat. "Aku masih marah padamu, William. Luka itu tidak hilang begitu saja. Tapi aku juga tidak bisa membohongi diriku sendiri. Kau sudah banyak berbuat untuk menebus kesalahanmu." William menahan napas. Matanya berkaca-kaca. "Aku tidak tahu apakah aku bisa langsung memaafkanmu sepenuhnya," lanjut Nadia. "Tapi kalau kau benar-benar ingin aku percaya, buktikan cintamu dengan cara yang benar. Jangan pernah lagi mengorbankan orang lain demi keinginanmu." William mengangguk cepat. "Aku janji, Nadia. Aku akan jaga kepercayaanmu. Aku akan jaga hatimu." Untuk pertama kalinya, Nadia tersenyum padanya. Senyum kecil, tapi tulus. William merasa dadanya dipenuhi rasa lega. Beberapa bulan kemudian, gosip tentang mereka mulai mereda. Orang-orang akhirnya menerima kenyataan bahwa William benar-benar mencintai seorang TKW asal Indonesia. Meski sebagian masih mencibir, William tidak peduli. Nadia, di sisi lain, belajar membuka hatinya sedikit demi sedikit. Ia tidak lagi melihat William sebagai pria yang menghancurkan hidupnya, tapi sebagai pria yang berusaha mati-matian untuk menebus kesalahannya. Hubungan mereka tidak sempurna, penuh luka dan tantangan, tapi dari situlah cinta mereka tumbuh. Bagi Nadia, cinta bukan lagi sekadar tentang perasaan, tapi tentang keberanian menghadapi kenyataan. Bagi William, cinta bukan lagi tentang memiliki, tapi tentang melindungi dengan cara yang benar. Dan di London yang dingin, cinta mereka mulai menemukan jalannya. Hari itu udara London terasa lebih dingin dari biasanya. Langit berwarna kelabu, seakan menandakan akan ada badai besar. Namun badai yang sebenarnya justru ada di dalam hati Sinta. Setelah berhari-hari dipenuhi rasa cemas, akhirnya hari persidangan tiba. Sinta duduk di kursi terdakwa. Wajahnya pucat dan tangannya gemetar. Matanya sesekali menatap ke arah George, pria yang telah menuduhnya mencuri. George tampak percaya diri, mengenakan setelan jas rapi. Senyumnya licik, seperti yakin ia akan menang. Di sisi lain ruangan, tampak Adrian,
pria yang sejak awal percaya pada Sinta. Ia duduk sebagai saksi yang akan membela Sinta. Tatapannya penuh keyakinan, meski dalam hatinya ia pun diliputi kekhawatiran. Hakim memasuki ruang sidang. Semua orang berdiri. Suasana mendadak hening. Kasus pencurian oleh seorang pekerja migran bernama Sinta akan dimulai, ucap hakim dengan suara tegas. Sinta menunduk, mencoba menahan air mata. Semua yang ia rasakan selama ini seolah menumpuk jadi satu. Ketakutan, rasa malu, dan rasa tidak adil. Pengacara George maju terlebih dahulu, membawa bukti-bukti palsu yang telah ia siapkan. Rekening bank dengan jumlah transfer mencurigakan, rekaman suara yang direkayasa, dan beberapa saksi bayaran yang mengatakan melihat Sinta dekat dengan George sebelum tuduhan itu muncul. Sinta hanya bisa menatap kosong. Rasanya tidak ada lagi harapan. Namun saat giliran pengacara pembela Sinta maju, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Yang mulia, ucap pengacara itu sambil berdiri tegak. Kami punya bukti baru yang membuktikan bahwa Sinta tidak bersalah. Semua orang di ruang sidang terkejut, termasuk Sinta, yang langsung menoleh dengan mata melebar. Adrian berdiri, membawa sebuah laptop. Saya bekerja di bidang teknologi, dan saya menelusuri rekaman yang digunakan George sebagai bukti. Ternyata rekaman itu hasil editan. Kami punya bukti asli yang membuktikan Sinta tidak pernah mengaku atau terlibat dalam pencurian itu. Hakim memeriksa dengan seksama. Video asli ditampilkan di layar ruang sidang. Jelas terlihat bahwa suara Sinta telah dipotong dan disatukan untuk menjeratnya. George mulai gelisah. Wajahnya memerah. Keringat dingin mengalir di dahinya. Ia mencoba menyangkal. Tapi para juri mulai berbisik-bisik. Tanda keraguan muncul. Bukan hanya itu, Yang Mulia, lanjut Adrian. Kami juga menemukan bukti transfer uang ke rekening para saksi palsu. Semuanya berasal dari George. Suasana ruang sidang semakin tegang. George tidak bisa lagi bersembunyi. Para saksi yang dipanggil kembali terlihat panik. Beberapa bahkan mengakui bahwa mereka dibayar George untuk memberikan kesaksian palsu. Hakim mengetukkan palu. Dengan bukti yang ada, pengadilan memutuskan bahwa Sinta tidak bersalah. Sebaliknya, George dinyatakan bersalah atas tuduhan fitnah dan manipulasi hukum. Ruang sidang riuh dengan bisikan lega. Sinta menutup wajahnya dengan kedua tangan, menangis sejadi-jadinya. Setelah sekian lama menderita, akhirnya kebenaran berpihak padanya. Adrian segera menghampiri, menepuk pundak Sinta dengan lembut. Aku bilang kan, kamu nggak sendirian. Sinta mengangkat wajahnya, matanya merah karena tangis. Kenapa kamu mau sejauh ini membantuku? Adrian tersenyum tipis. Karena aku percaya sama kamu. Dari awal aku tahu kamu orang baik, Sinta. Dan karena aku mencintaimu. Sinta terdiam. Hatinya berdebar keras. Kata-kata itu begitu jelas, begitu tulus. Di luar pengadilan, hujan deras turun membasahi jalan-jalan kota London. Orang-orang berlarian dengan payung, sementara Sinta dan Adrian berdiri di bawah atap gedung pengadilan. Aku nggak tahu harus bilang apa, ucap Sinta, masih terbata. Kamu nggak perlu bilang apa-apa sekarang, jawab Adrian dengan suara lembut. Aku cuma ingin kamu tahu kalau kamu nggak sendirian lagi. Kalau kamu izinkan, aku ingin selalu ada di sisimu. Air mata Sinta kembali jatuh, tapi kali ini bukan karena kesedihan. Ia merasa lega, merasa ada seseorang yang benar-benar peduli padanya. Beberapa bulan kemudian, hidup Sinta berubah total. Tuduhan palsu itu sudah dibatalkan. Namanya bersih. Ia kembali bekerja dengan tenang, dan bahkan mendapatkan tawaran pekerjaan yang lebih baik karena banyak orang yang terharu dengan perjuangannya. George dipenjara karena perbuatannya. Sinta tidak lagi takut. Semua trauma yang pernah ia rasakan perlahan mulai sembuh. Dan Adrian, ia tetap setia mendampingi. Mereka sering menghabiskan waktu bersama setelah pekerjaan. Menikmati kopi di kafe kecil, berjalan-jalan di Hyde Park, atau sekadar berbincang panjang tentang masa depan. Suatu sore, saat matahari terbenam di tepi sungai Thames, Adrian menggenggam tangan Sinta. Sinta, ucapnya pelan.
Sinta menoleh. Ya, aku tahu hidupmu gak mudah. Aku tahu kamu banyak terluka. Tapi aku ingin jadi orang yang bisa menyembuhkan lukamu. Aku ingin kamu tahu, cintaku bukan karena rasa kasihan. Aku jatuh cinta karena kamu kuat, tulus, dan apa adanya. Sinta tercekat. Kata-kata itu masuk begitu dalam ke hatinya. Ia menatap Adrian lama, lalu akhirnya tersenyum. Kalau begitu aku terima, jawabnya lirih. Adrian mendekat, dan untuk pertama kalinya, mereka berdua berciuman di bawah langit London yang mulai gelap. Semua penderitaan yang pernah Sinta alami seakan terbayar lunas oleh momen itu. Hidupnya memang tidak mudah, tapi ia belajar satu hal, selalu ada cahaya setelah kegelapan. Dan cahaya itu kini ada di hadapannya, dalam wujud cinta yang tulus.